Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus senantiasa kita muliakan dan kita agungkan. Karena Al-Quranul Karim bukanlah sembarang kitab, bukan sembarang buku, bukan sembarang catatan. Akan tetapi Al-Quranul Karim di dalamnya terdapat larangan, seruan, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Demikian juga di dalam Al-Quranul Karim termasuk panggilan kepada orang-orang yang beriman dan kepada seluruh manusia, dan panggilan kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita membaca Al-Quranul Karim harus mengetahui adab-adab yang benar, adab-adab yang pas, yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dan diperintahkan, dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab-adab yang harus diperhatikan oleh seorang mukmin yang sedang atau akan membaca Al-Quranul Karim adalah yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia, perlu diperhatikan. Ketika membaca Al-Quranul Karim harus ikhlas karena wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena unsur duniawi. Karena ingin mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena orang yang membaca Al-Quran bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi ingin mendapatkan duniawi, maka ancamannya adalah neraka jahanam. Salah satu orang yang akan dipanggil pertama kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang membaca Al-Quran. Ya, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai fulan, apa yang kamu lakukan dengan Al-Quranul Karim? Kemudian dia menjawab, ya Allah, aku membaca Al-Quranul Karim malam hari di siang hari ini karena engkau. Kemudian kata Allah, kadzabta, engkau dusta, karena sesungguhnya engkau membaca Al-Quran biar engkau mendapatkan sebutan sebagai qari atau orang yang pandai membaca Al-Quran. Na'udzubillah, kemudian Allah lemparkan ke dalam neraka jahanam. Ya, demikian juga dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan adalah ketika beribadah hanya diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk agamanya, bukan untuk yang lainnya. Kemudian ada berikutnya adalah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, dia dalam keadaan suci. Ini membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak suka kecuali dalam keadaan suci. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni karihtu an adhkurallaha azza wa jalla illa ala tuhurin. Aku sungguh sangat benci, tidak suka ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dalam keadaan suci. Nah ini ketika hendak membaca Al-Quran, ya, hendaklah dia bersuci terlebih dahulu, karena itu adab dan itu adalah termasuk yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adab yang berikutnya adalah dengan bersiwak sebelum membaca Al-Quran. Membersihkan gigi. Ketika kita hendak berbicara dengan orang lain, malu apabila mulut kita bau. Bagaimana dia membaca Al-Quran yang mulia, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasannya beliau bersabda, as-siwakum mathaharatun lil fami wa mardhatun lirrabb. Ya, siwak itu bisa membersihkan mulut, ya, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya
adab berikutnya yaitu dengan menghadap ke arah kiblat. Ya, menghadap ke arah kiblat. Ya, karena ibadah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, akramul majalisi mastaqbala bihil qiblah. Sebaik-baik majlis, semulia-mulianya majlis adalah majlis yang menghadap ke arah kiblat. Kemudian berikutnya, adab yang berikutnya, ayyuhal ikhwah, ya, harus diperhatikan juga membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah atau membaca ta'awudzlah, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan yang terkutuk. Subhanallah. Ya, betapa banyak orang yang kadang-kadang membaca Al-Qur'an dengan tanpa membaca ta'awudz. Ya, hanya bismillah saja, maka itu bukan adab. Ya, ketika hendak membaca Al-Qur'an, dia membaca ta'awudz dan disunahkan membaca bismillah di awal surah kecuali di surah At-Taubah. Kemudian adab berikutnya ayyuhal ikhwah, yaitu dengan konsentrasi. Ya, karena ini membedakan antara orang yang mukmin dengan orang munafik. Orang munafik ketika membaca Al-Qur'an mereka tidak konsentrasi, tidak mentadaburi ayat Al-Qur'an. Ya, mencela Allah SWT mencela orang-orang munafik dalam Al-Qur'an, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Ya, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an atau hati mereka sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika membaca Al-Qur'an konsentrasi, ya. Bukan sambil mainan, sambil naudzubillah sambil main game atau sambil apa yang lainnya. Ya, yang tidak ada manfaatnya sambil main-mainan, maka ini tidak kebiasaan orang-orang yang beriman, tapi ini adalah kebiasaan orang-orang munafik. Kemudian yang berikutnya adalah dengan tartil. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Al-Muzammil, a'udzubillahi minasyaitonir rajim warattilil qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Membaca Al-Qur'an dengan tartil dengan pelan. Ya, diperhatikan makharijul hurufnya, diperhatikan tajwidnya, diperhatikan semua, ya, cara membaca yang benar, waqafnya, ya, kemudian wasalnya diperhatikan, maka itu adalah bacaan yang tartil dan itu termasuk adab yang anjurkan ketika membaca Al-Qur'an. Kemudian adab berikutnya adalah dengan khusyuk. Membacaannya dengan tenang, khusyuk, karena ini kebiasaan orang-orang yang beriman. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal, alladzina innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang yang beriman, idza dzukirallah, ketika berzikir kepada disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, zadathum imana, bertambah imannya. Kemudian adab yang berikutnya yang perlu diperhatikan, ya, oleh seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an, ya, yaitu dengan pelan membacanya ketika bareng dengan orang-orang yang sedang membaca Al-Qur'an. Ya, karena dicela oleh Rasulullah SAW orang yang membaca Al-Qur'an dengan keras-kerasan, saling mengeraskan. Ya. Makanya Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita bahwasanya orang yang pelan membaca Al-Qur'an itu ibarat orang yang bersedekah secara sir. Ya, dan orang yang membaca Al-Qur'an dengan jahar ibarat orang yang bersedekah dengan terang-terangan. Saudaraku, tentunya di sana boleh kita membaca Al-Qur'an dengan berdiri, dengan duduk, ya, atau dengan tidur, ya. Itu juga termasuk adab, diperbolehkan asalkan kita tidur dan duduk berdirinya dengan cara yang baik, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, di dalam surah Al-Imran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala qu'udan dengan berdiri, ya, qiyaman dengan berdiri, dengan duduk, dan
dengan berbaring. Maka itu diperbolehkan asalkan seseorang itu betul-betul memang tidak bisa, ya, mungkin tidak bisa melakukannya kecuali dengan itu, karena Rasulullah SAW juga pernah membaca surah Al-Fatih ketika hendak menaklukkan kota Makkah, membaca surah Al-Fatih, dan beliau SAW sedang berada di atas kendaraannya. Semoga bermanfaat saudaraku. Ayo kita membaca Al-Quran dengan adab yang benar, adab, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.